Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, naga semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Muhadi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kebersihan hati kita dalam menerima ilmu-ilmu Allah, dihujamkan ilmu-ilmu Allah dalam dada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita akan memasuki bab yang kedua, yakni tentang Asmaul Husna. Sebelum kita lanjutkan belajar tentang Asmaul Husna, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Apa sih pentingnya Asmaul Husna? Yang pertama, yakni agar nanti kalian mampu memahami pengertian tentang Asmaul Husna. Berikutnya, kalian mampu memahami makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selanjutnya, kalian nanti mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifatnya. Yang terakhir, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin bertanya, apa sih pengertian tentang Asmaul Husna? Barangkali kalian sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin ada yang sudah hafal, ada yang sudah paham tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa, anak-anak semuanya? Baik, Asmaul Husna adalah dari kata bahasa Arab dari ismun dan al-husna. Dari kata ismun, akar kata ismun itu maknanya adalah nama. Karena nama-nama Allah itu bukan hanya satu, tetapi banyak sekali jumlahnya. Sehingga dari akar kata ismun maka menjadi bentuk jamak, yakni menjadi al-asma, artinya adalah nama-nama. Al-husna berarti adalah yang baik. Nah, pengertian Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah, dan Maha agung. Untuk selanjutnya, jumlah Asmaul Husna yakni ada 99. Nah, ada yang sudah hafal di antara kalian? Nah, namun kita tidak akan menghafalkan semuanya, tidak akan membahas semuanya, cuman akan kita ambil 4 CP atau capaian pembelajaran dari Asmaul Husna tersebut, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Terus berikutnya, dalil tentang Asmaul Husna ada dalam surah Al-Hasr ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hasr ayat 24. Itulah sebagai landasan atau dalil tentang Asmaul Husna, yakni surah Al-Hasr ayat 24. Berikutnya, pengertian tentang Al-Alim. Nah,
Apa itu al-alim? Artinya adalah maha mengetahui. Contoh perilaku yang mencerminkan al-alim tersebut, yakni yang pertama selalu berusaha semangat belajar. Berikutnya yang keempat yaitu selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yakni yang terakhir giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Ini penting sekali. Maka kalian harus senantiasa menuntut ilmu disertai dengan semangat dan giat gigih dalam belajar agar ilmu yang akan kita dapatkan bisa kita kuasai, bisa kita pahami sebagai bekal kehidupan kita ke depan. Selanjutnya dalil tentang Asmaul Husna, yakni dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surah Al-An'am ayat 59. Berikutnya yakni Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir tersebut yakni bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Berikutnya menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Nah, berikutnya menghindari ceroboh dan bertindak curang. Berikutnya melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Selamatkan. Yang terakhir yaitu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Berikutnya dalil tentang Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu ada pada surah At-Taubah ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini sebagai dalil atau landasan Asmaul Husna yakni dari Al-Khabir. Kita lanjutkan. Berikutnya yakni Asmaul Husna As-Sami, artinya adalah maha mendengar. Contoh perilaku yang mencerminkan As-Sami ini yang pertama adalah peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Berikutnya yakni memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan dalam jiwa kita. Berikutnya yaitu menjauhi informasi yang berbau hoax. Berhati-hati dalam bertutur kata. Berikutnya memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Nah, ini tadi ada kaitannya tentang tadi ya berita-berita yang tidak benar tadi, maka harus kita saring terlebih dahulu agar kita betul-betul mendapatkan informasi yang benar. Selanjutnya dalil tentang Asmaul Husna As-Sami ini yakni ada pada surah, salah satunya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi potongannya Bismillahirrahmanirrahim Wallahu sami'un alim. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui.
Ini sebagai dalil. Mungkin masih akan banyak lagi uh, dalil tentang As-Sami ini di ayat-ayat yang lain, di surah yang lain. Tapi yang kita ambil, yang kita sajikan yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya Asmaul Husna yang kita bahas yang terakhir yakni Al-Basir yang artinya adalah Maha melihat. Contoh perilaku yang mencerminkan al-basir yakni bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Dalil tentang Asmaul Husna al-Basir ini ada dalam surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah. Untuk selanjutnya yang terakhir yakni perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir dan As-Sami dan Al-Basir, yakni mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran. Tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Berikutnya berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Teliti dalam belajar, mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru, menjadi pendengar yang baik, memiliki pandangan ke depan atau visioner sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Ini dari perilaku atau hikmah dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir tadi bisa kita ambil kesimpulan sesuai yang terakhir Pak bacakan tersebut. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, manfaat dunia dan akhirat kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul hidup kita ini bermakna, hidup kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita luruskan niat kita dan sekali lagi kita sadarkan bahwa Allah senantiasa melihat kita dalam kondisi apapun. Sadarkan itu, dengan demikian maka muncullah dari keimanan kita itu senantiasa menjadi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada bekal yang baik selain bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita dipanggil Allah, artinya tidak ada bekal yang indah, tidak ada bekal yang bisa membahagiakan kita kecuali hanya bekal takwa atau melaksanakan segala perintahnya Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian agar sekiranya yang bisa Pak Moh sampaikan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ilal liqa, sampai berjumpa kembali. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Tetap semangat.